Pemilu bukan sekedar ajang berebut suara, melainkan ujian bagi integritas demokrasi kita. Bawaslu berdiri menjadi lembaga untuk menjaga tegaknya demokrasi di setiap sudut negeri. Namun, mata, telinga, hati, dan pikiran kita masih belum menyatu, sehingga perlu kolaborasi utuh dan menyeluruh kita semuanya. Kita percaya bangsa ini punya jutaan nurani pengawasan yang memiliki satu tujuan yang sama, yaitu pemilu adil, jujur, dan berintegritas. Dan itulah hakikat dari pengawasan partisipatif. Ini tentunya bukan sekedar istilah hukum. Ini adalah cara kita peduli, cara kita menjaga martabat suara kita sendiri. Bawaslu harus bisa mengawal suara rakyat, kemurnian suara rakyat sebagai pemegang daulat. Jangankan ada kaca yang pecah, ranting yang patah pun harus terdengar. Mengapa pemilu harus diawasi? Pemilu sebagai media perebutan kekuasaan politik akan memicu terbukanya ruang-ruang pelanggaran demi mendapatkan suara atau kemenangan oleh peserta pemilu. Tak jarang, kecurangan memang sengaja dilakukan oleh peserta pemilu untuk tujuan kemenangan. Itulah substansi dari pengawasan yang perlu dihadirkan untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran dan kecurangan. Dalam perspektif holistik, seluruh proses pemilu bukanlah bagian yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang saling terhubung. Setiap tahapan pemilu memiliki keterkaitan. Pelanggaran di satu titik dapat berdampak pada rusaknya integritas seluruh proses pemilu. Oleh karena itu, pengawasan tidak boleh parsial atau hanya fokus pada tahapan tertentu saja, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan profesional. Dari pemutakhiran data pemilih hingga penghitungan suara, semuanya harus diawasi secara utuh. Itulah kenapa harus ada Bawaslu. Namun, dengan keterbatasan sumber daya dan jangkauan wilayah pengawasan, tidak mungkin dilakukan oleh Bawaslu sendirian. Disinilah pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan itu sendiri. Masyarakat menjadi mata dan telinga tambahan dalam mengawal proses demokrasi. Keterlibatan masyarakat aktif inilah yang kita kenal sebagai pengawasan pemilu secara partisipatif. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek, tapi menjadi subjek utama dalam menjaga kualitas demokrasi. Mereka dapat melaporkan dugaan pelanggaran, mendokumentasikan kejadian di lapangan, serta memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan. Dalam prakteknya, pengawasan pemilu partisipatif itu terdiri dua konsep penting, partisipatif dan kolaboratif. Partisipatif bermakna bersifat sukarela dan individual. Masyarakat secara mandiri terlibat dalam pengawasan. Sementara kata kolaboratif bersifat lebih terstruktur, melibatkan kemitraan antara Bawaslu dengan berbagai pihak serta organisasi masyarakat yang ada seperti perguruan tinggi, media, tokoh agama, maupun komunitas-komunitas lainnya yang sudah ada dan eksis di masyarakat. Berikut ini beberapa pengembangan program pengawasan partisipatif oleh Bawaslu. Yang pertama, pendidikan pengawas partisipatif. Dilakukan dengan memberikan edukasi kepemiluan dan melatih kader pengawas dari masyarakat dan mahasiswa agar aktif menyebarkan kesadaran pengawasan. Kedua, forum warga pengawasan partisipatif. Pendidikan pengawasan dilakukan pada forum masyarakat berbasis komunitas untuk meningkatkan kepedulian dan keterlibatan langsung dalam pengawasan pemilu. Yang ketiga, pojok pengawasan. Sarana informasi, edukasi, dan konsultasi kepemiluan yang mendekatkan Bawaslu dengan masyarakat. Pojok pengawasan ini dibentuk di kantor Bawaslu, jadi masyarakat bisa aktif di situ. Kemudian yang keempat, programnya adalah kerjasama dengan perguruan tinggi.
Bawaslu berkolaborasi dengan dosen dan mahasiswa untuk mengidentifikasi potensi kerawanan pemilu dan menyusun strategi pengawasan yang efektif. Yang kelima, kampung pengawasan partisipatif. Pengawasan pemilu dilakukan dengan menggerakkan masyarakat desa untuk aktif mengawasi dalam setiap tahapan pemilu dan membangun komitmen pemilu berintegritas. Yang keenam, komunitas digital pengawasan. Sebagai sarana informasi, edukasi, dan konsultasi pemiluan, komunitas digital pengawasan ini akan mendekatkan Bawaslu dengan masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sebagai inovasi Bawaslu Kabupaten Pacitan ada namanya Khotbah Jumat Pengawasan. Khotbah pengawasan ini merupakan satu inovasi Bawaslu Pacitan di mana Bawaslu berkolaborasi dengan Kemenag dan ormas yang ada di Pacitan yang kemudian melibatkan secara serentak di lebih dari 1.800 masjid secara serentak setiap Jumat berkhotbah tentang pengawasan pemilu dan demokrasi. Itulah yang kemudian disebut Bawaslu sebagai pengawasan pemilu partisipatif yang holistik serta berkolaborasi dengan seluruh pihak. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Saya yakin bahwa teman-teman nanti akan siap mengawasi proses Pilkada 2024. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai membangun jaringan dan semangat pengawasan berkelanjutan. Pengawasan tidak boleh berhenti hanya karena kotak suara sudah terkunci. Perlu ekosistem yang baik untuk melanjutkan pengawasan. Ada 4 dasar prinsip dalam melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Yang pertama, partisipatif. Yang kedua, kolaboratif. Yang ketiga, berkelanjutan. Dan yang keempat, independen atau netral. Dalam mengawasi proses tahapan pemilu, tentunya pengawas pemilu mempunyai banyak tekanan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dibutuhkan jejaring untuk menjangkau semua pihak dalam melakukan pencegahan. Selanjutnya kita lihat PPT yang sudah saya tampilkan. Membangun jaringan dan komunitas pengawas di tingkat lokal berarti menciptakan sistem kolaboratif di mana warga, kelompok masyarakat, media, organisasi lokal, dan lembaga pendidikan bersatu menjaga integritas pemilu. Prinsip dasar dalam membangun jaringan dan komunitas pengawas pemilu di tingkat lokal adalah partisipatif, kolaboratif, sustainable atau berkelanjutan, independen atau netral. Partisipatif bermakna bahwa pengawasan pemilu melibatkan seluas-luasnya warga masyarakat. Semua warga punya hak dan ruang untuk ikut serta mengawasi jalannya pemilu. Kolaboratif dimaknai bahwa pengawasan pemilu dilakukan dengan bekerja sama lintas elemen baik lembaga formal maupun kelompok masyarakat sipil. Jadi semuanya saling melengkapi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sustainable atau berkelanjutan artinya bahwa pengawasan tidak berhenti hanya di hari pemilu, tetapi terus berlanjut dalam siklus demokrasi selanjutnya. Jaringan komunitas tetap aktif sebagai kontrol sosial di luar momentum pemilu. Selanjutnya adalah independen atau netral. Ini kita bisa maknai bahwa pengawas dan komunitas pengawas tidak boleh berpihak pada salah satu peserta pemilu. Pengawas pemilu ada dan berdiri di atas semua kepentingan politik untuk memastikan proses berjalan adil dan demokratis. Selanjutnya, prinsip dasar jaringan dan komunitas pengawas pemilu lokal. Prinsip yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, adalah partisipatif. Contohnya apa? Contohnya misalkan mahasiswa membuat posko pemilu di kampus untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Selanjutnya juga ada contoh lain, warga desa ikut memantau distribusi logistik surat suara. Selanjutnya adalah kolaboratif. Ini seperti Bawaslu, media, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil. Yang selanjutnya adalah sustainable atau berkelanjutan. Ini seperti di forum warga yang tetap aktif pasca penyelenggaraan pemilu.
Yang terakhir, independen atau netral, yaitu menolak dana caleg dan tetap melaporkan pelanggaran. Bunga mawar tidak pernah mempropagandakan keharumannya, namun dengan sendirinya wanginya menyebar di sekitar. Mari bersama-sama kita memaksimalkan tugas yang sudah dibebankan kepada kita. Dalam setiap penyelenggaraan pemilu, terdapat tahapan-tahapan penting yang harus diawasi secara cermat. Kapan kita harus paling waspada? Ada tahapan krusial seperti pendaftaran pemilih, masa kampanye, hingga hari pemungutan suara. Anda harus mampu mengenali dan mendeteksi berbagai jenis pelanggaran. Berikut jenis-jenis pelanggarannya. Yang pertama, ada pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran prosedur teknis penyelenggaraan. Yang kedua, ada pelanggaran pidana, yaitu tindakan mengandung unsur kejahatan seperti politik uang. Yang ketiga, ada pelanggaran kode etik, yaitu pelanggaran moral dan profesionalisme oleh penyelenggara. Dan yang keempat adalah pelanggaran sengketa proses, yaitu ketidaksepakatan antara peserta dengan penyelenggara. Jika Anda melihat dugaan pelanggaran, dokumentasikan segera, gunakan foto, video, atau rekaman sebagai bukti yang akurat dan dapat diverifikasi. Deteksi sedini mungkin terhadap pelanggaran menjadi sangat penting. Masyarakat diharapkan mampu mengidentifikasi dugaan pelanggaran secara tepat dan cepat di lapangan. Dengan memahami tahapan dan jenis pelanggaran, kita semua dapat berperan aktif menjaga pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Bawah naungan langit negeri, Bawaslu berdiri tegak penuh dedikasi. Untuk memastikan pengawasan berjalan berkelanjutan, diperlukan jaringan dan komunitas pengawas di tingkat lokal. Jaringan ini menjadi ruang kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat, mulai dari warga, mahasiswa, organisasi sipil, hingga tokoh masyarakat. Dengan adanya jaringan lokal, pengawas menjadi lebih dekat dengan masyarakat, lebih cepat dalam merespon, dan lebih kuat dalam menjaga integritas proses demokrasi. Kemampuan membangun jaringan dan komunitas pengawas pemilu di tingkat lokal akan berdampak langsung pada efektivitas dan keberlanjutan proses pengawasan itu sendiri. Karena pengawas lokal memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika wilayah. Mereka tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga menjadi penjaga integritas pemilu. Ini menciptakan rasa memiliki terhadap proses demokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Jaringan komunikasi lokal juga sebagai sistem peringatan dini. Informasi dari jaringan lokal bisa menjadi sinyal awal adanya praktek seperti politik uang, intimidasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Kontribusi Anda turut menjamin demokrasi bangsa. Infografis ini memuat model jaringan dan pengawas pemilu lokal terbagi menjadi 3 bagian pokok, yaitu antara Bawaslu dan akademisi terkait dengan riset dan relawan dan juga mahasiswa, antara Bawaslu dan tokoh agama yang menganut pesan moral anti politik uang dalam dakwahnya, dan juga Bawaslu dengan media investigasi dan transparansi informasi bisa melalui media lokal, media massa, ataupun media cetak maupun elektronik. Sahabat Bawaslu, setelah menyimak paparan dari anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan, tentunya wawasan kita akan semakin terbuka. Kita telah mendalami betapa krusialnya pengawasan partisipatif dan kolaboratif, sekaligus memahami batasan antara pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik dalam proses penyelenggaraan pemilu. Namun, kami ingin menekankan bahwa proses ini tidak hanya berhenti di sini saja. Dengan semangat Bawaslu membelajarkan, kami hadir bukan sekedar sebagai pengawas, melainkan sebagai mitra belajar bagi masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap pengetahuan yang tersampaikan dapat menjadi lentera bagi kita untuk lebih berani, kritis, dan peduli dalam mengawal demokrasi. Sebab pengawasan yang tangguh mustahil dilakukan Bawaslu sendiri. Kami membutuhkan Anda, kita semuanya, sebagai masyarakat yang teredukasi untuk bersinergi bersama. Pengetahuan yang kita miliki hari ini adalah garda terdepan untuk menjaga kejujuran dan keadilan di dalam
diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita masing-masing. Tentunya untuk demokrasi kita secara menyeluruh. Sahabat Bawaslu semuanya, mari berpartisipasi dan berkolaborasi bersama Bawaslu. Kita wujudkan bersama pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.